Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana banyak orang tidak percaya, tapi biarkan mereka. Kasih Tuhan, kita doakan supaya mereka menerima. Kalau tidak, ada tangisan nanti. Tapi berbahagia kita yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan teruslah percaya. Kalau engkau percaya, engkau dan si istri mau akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Firman Allah, saya mengucapkan selamat pagi bagi kita 5 menit bersama dengan firman. Kiranya dapat menjadi kekuatan iman bagi setiap kita. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman. Apapun yang kau minta dari hidup kami belajar untuk melakukannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengambil dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Haleluya. Jadi dikatakan tema kita adalah permintaan Paulus kepada orang percaya. Jadi ini memang ditujukan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, tetapi ini juga menjadi permintaan bagi orang-orang percaya. Apa yang diminta dikatakan oleh firman Allah. Jadi saya teringat ketika orang tua saya berangkat merantau tahun 85. Orang tua saya bilang begini, supaya kamu dimanapun kamu ada, carilah induk semamu dan senantiasa hidup benar, hidup takut Tuhan, dan jangan pernah melupakan keluarga. Dan banyak. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita, pesan itu tetap saya masih ingat sampai saya dirantau. Yang saya cari ya induk semang. Dimanapun saya berada, pasti saya tidak ingin berada di satu tempat yang dimana walaupun di tempat kos-kosan, saya akan selalu berada di kos-kosan yang ada induk semangnya. Karena itu menjadi orang tua saya sekaligus. Dan itu ada manfaatnya bagi saya karena saya tertolong. Puji nama Tuhan. Jadi karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Haleluya. Yang pertama dikatakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Ya, dalam menghadapi hidup ini kadangkala kita bisa goyah, ya. Menghadapi persoalan kadangkala kita tidak bisa berdiri teguh, kadang loyo, ya. Jadi Alkitab mengatakan dengan jelas permintaan kepada orang percaya supaya berdiri teguh, jangan goyah. Artinya apa? Ketika kita, kalau di ayat di atas kan kita tahu bahwa kemenangan kita bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita. Kita menang itu karena Kristus Yesus. Dan kita dapat kehidupan pun karena Kristus Yesus. Maut dikalahkan pun karena Kristus Yesus. Sehingga kita tidak perlu takut. Jadi itulah sebabnya firman Allah katakan, Paulus katakan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, jangan goyah. Kita tahu bahwa situasi kondisi pada waktu itu bukanlah ya hal yang mudah untuk menjadi orang percaya. Tetapi Alkitab mengatakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Lalu kata yang kedua, kata firman Allah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, saya menyadari bahwa dari kecil saya bukanlah, atau dari remaja bukanlah orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Ya kita masa bodoh pada waktu itu. Tetapi ketika saya kira-kira berusia 27 tahun dan saya dipanggil oleh Tuhan, dan saya merasakan bagaimana excitingnya bersama dengan Tuhan, dan bagaimana mengalami proses pembentukan Tuhan. Dan ketika saya sadar saya orang berdosa, dan ketika pertama kali disuruh melayani, saya nggak bisa terima itu. Karena apa? Saya merasa saya ini orang berdosa, orang yang kotor, orang yang najis. Jadi sementara Tuhan itu Allah yang kudus.
karena pengetahuan yang masih terbatas pada waktu itu. Dan itulah sebabnya Alkitab katakan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan ketika saya menerima terobosan dari Tuhan dengan mengalami perjumpaan dengan Dia, dan akhirnya sukacita dosa yang selama ini menindis itu menjadi hal yang diangkat oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan karena adanya pengakuan dari diri saya, bukan karena diajar untuk mengakui, karena memang ketika Tuhan Roh Kudus menjamah, wah itu luar biasa, terpujilah Dia. Nah, yang ketiga dikatakan giatlah dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi dalam pekerjaan Tuhan, jangan pula kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita diajar untuk bersekutu terlebih dahulu sebelum melayani Tuhan. Jadi, mengapa? Karena persekutuan dengan Tuhan itu membangun keintiman, membangun keakraban kita dengan Tuhan. Karena dikatakan di situ, jeripayamu tidak akan sia-sia. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, jangan tidak melayani Tuhan. Jangan tidak bersekutu dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan doa-doa kita kepada Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan tanpa persekutuan dengan Dia, itu akan menjadi sia-sia. Hanya dari akal sampai kepada akal. Kita rindu dari hati sampai kepada hati. Allah menjamah mereka, Allah menolong mereka supaya bertumbuh menyenangkan hati Tuhan. Semua kita yang percaya kepada Tuhan dan orang-orang mendengar dapat digugah hati mereka untuk memperoleh hidup yang kekal dan memperoleh persekutuan yang indah, pembebasan dari rasa berdosa yang dimiliki oleh setiap manusia selama belum ada pengampunan daripada Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Dan itu sebabnya dikatakan jeripayamu dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Ketahuilah, jeripayamu tidak akan sia-sia. Karena itu apa? Karena itu bernilai kekal. Jadi ketika kita melakukan itu, lakukan dengan baik, lakukan dengan benar, maka engkau akan melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa berdiri teguh, sekalipun ada badai, ada persoalan, ada masalah dalam hidup ini, berdirilah teguh. Dan giatlah selalu kalau Anda diminta oleh hamba Tuhan untuk melayani, lakukan. Tapi jangan lupa, bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, supaya pelayananmu tidak menjadi sia-sia dan persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Dan itu akan membuat engkau exciting, bergairah di dalam Tuhan. Karena disitulah nilai yang kekal itu akan Anda peroleh. Karena Anda memperoleh kekuatan baru dari Tuhan. Anda mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan jangan pernah melalaikan yang satu ini. Kalau engkau lalaikan yang satu ini, kau tidak akan pernah teguh. Kau tidak akan pernah dengan semangat melayani Tuhan. Tapi kalau engkau terus menjalin hubungan akrab dengan Bapa, dengan Roh Kudus, dengan Anak, dengan firman, yakin dan percayalah, kita akan bisa memenuhi permintaan Paulus dalam kehidupan ini sebagai orang percaya. Karena apa? Manfaatnya yang kita peroleh adalah kita bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman-Mu akan terus menggugah hati kami, sehingga kami bukanlah orang-orang yang goyah, bukanlah orang-orang yang malas dalam pelayanan, bukanlah orang-orang yang malas bersekutu dengan Tuhan, tapi kami adalah orang-orang yang selalu giat untuk mempermuliakan Kau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.